Halo Bapak Ibu, berjumpa kembali dalam Kalam. Kali ini Kalamnya akan menghadirkan salah satu tim di gereja kita yang punya peranan cukup besar di saat ibadah online kita beberapa waktu ini. Tapi sebelum kita melihat siapa bintang tamunya, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami, sekalipun pada saat ini kami masih belum dapat berkumpul di gereja, namun kami bersyukur dengan kecanggihan teknologi, kemajuan zaman yang saat ini ada di tengah-tengah kami masih tetap dapat menyatukan pikiran kami, hati kami untuk kami bisa bertumbuh bersama melalui kuliah Alkitab malam secara online. Kami bersyukur sekalipun kami terpisah oleh jarak, namun kasih Tuhan senantiasa mempersatukan kami. Dan kami bersyukur untuk malam hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami bersama berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur hidup di zaman yang sudah sangat canggih, bahkan dengan perkembangan yang sangat cepat. Kalau kita mau flashback ke belakang sedikit tentang perkembangan zaman, kita bisa lihat benda-benda yang ada di sekitar kita ini sudah berkembang dengan sangat-sangat pesat. Mari kita lihat gambar ini. Kita bisa lihat dari zamannya, misalnya kita lihat telepon yang semula masih bentuknya telepon rumah, lama-kelamaan sudah bisa digunakan untuk telepon kemana saja, tapi bentuknya masih besar. Lama-kelamaan bentuknya semakin kecil, makin kecil, dan makin kecil. Lalu komputer pun dari dulu yang gede banget, layarnya gede, makin lama makin tipis, dan sekarang bisa bersatu, yaitu handphone dan juga komputer pun bisa jadi satu. Handphone kita pun kadang juga bisa berfungsi sebagai komputer kan. Ini kemajuan zaman yang sangat-sangat mengagetkan bagi kita. Dan tentu bagi kita yang nggak siap, serba kaget, termasuk saya juga. Saya merasa bahwa saya sebagai orang muda ini masih terhitung gaptek. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan bergereja, perkembangan itu pun sangat-sangat cepat. Kalau saudara-saudara mengamati warta di gereja kita bisa lihat bersama. Warta dulu kan dalam bentuk cetak. Lalu setelah dalam bentuk cetak, buatlah dalam bentuk digital. Nah, ini menjadi sebuah perkembangan zaman. Jadi hemat kertas, hemat secara pengeluaran juga, bisa disimpan lebih lama juga. Ini soal warta yang merupakan media informasi. Lalu di gereja, kalau Bapak Ibu dulu juga masih sempat mengalami, di gereja pasti punya mading. Mading gereja ini menjadi media informasi juga. Kalau ada yang mau menulis kesaksian, menulis puisi, menempel foto, semua ada di mading. Tapi sekarang kalau kita mau melihat album foto kegiatan gereja kita bisa langsung masuk ke Facebooknya GKI Marta Gereja. Di situ ada kumpulan foto-foto kegiatan gereja kita. Ini menjadi sebuah perkembangan zaman yang kemudian juga berdampak dalam kehidupan bergereja. Warta cetak menjadi warta digital, mading kemudian punya media yang lain juga. Di sini kemudian kita mau bersama-sama melihat kembali apa sih arti multimedia. Multimedia itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu multus dan medium. Multus itu banyak, medium itu tengah-tengah. Jadi kalau kemudian dibahasakan secara sederhana, media ini adalah alat yang berfungsi sebagai perantara yang digunakan untuk mencapai lebih banyak orang dan membuat mereka bisa memahami pesan yang disampaikan. Kalau media itu satu alat aja, alat perantara itu media. Kalau multimedia berarti seperangkat alat. Alatnya nggak hanya satu saja, tapi alatnya banyak,
terkoneksi satu dengan yang lainnya, di mana setiap alat ini akan berfungsi untuk membuat banyak orang bisa menerima pesan dari apa yang ingin disampaikan oleh kita ataupun juga gereja. Itu multimedia. Nah, gereja kita juga punya yang namanya tim multimedia. Tim multimedia gereja kita sudah lumayan canggih, dan agar kita bisa makin kenal dengan tim multimedia gereja kita, maka malam kali ini saya akan panggil mereka secara khusus. Jadi Bapak Ibu bisa berkenalan secara langsung, bisa melihat wajah mereka secara langsung. Mari kita panggil mereka. Nah, gereja kita juga punya tim multimedia Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang selama ini belum terlalu kenal dan belum tahu wajahnya siapa aja dan gimana mereka, sekarang saya mau panggilkan mereka biar Bapak Ibu bisa lihat wajah mereka, biar kalau nanti mau cari mereka bisa langsung temui wajah-wajah mereka. Ya, kita langsung panggil aja ya, tim multimedia GKI Marta Dirja. Kita mau ngobrol bareng sama tim multimedia GKI Marta Dirja. Tangan sendirian saya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah tim multimedianya GKI Marta Dirja. Mereka yang berjasa dan mereka yang berjuang untuk membantu menyelenggarakan ibadah online di masa pandemi ini. Biasanya ada cewek satu lagi namanya Mila, tapi hari ini dia berhalangan hadir karena sedang sakit. Nah, kita mau sama-sama nanya dulu. Biasanya itu kan tim multimedia itu kan di belakang layar ya. Di belakang layar. Nah, sekarang mereka harus di depan layar dong. Nah, gimana rasa kalian sekarang kalian di depan layar? Biasanya kalian di belakang layar. Gimana rasanya di depan layar sekarang? Akan grogi. Coba untuk tidak kaku. Di shoot kamera loh, biasanya kalian yang nge-shoot, sekarang kalian di shoot kamera. Gimana rasanya? Bim? Aku rasanya pasti grogi ya? Terus kayak bingung apa gitu, kayak pikir dulu gitu. Biasanya kan di belakang tuh kan bisa bercanda, kalau di depan kan aku gitu kayak ya mahir. Gimana? Akan di belakang. Kan di belakang layar. Gimana? Udah 12 ya? Ruangan ini dingin tapi panas mendadak. Panas Bapak Ibu. Begitu kena kamera langsung panas. Ya namanya juga tim multimedia yang biasa di belakang layar, sekarang harus dilihat kamera. Dan kelihatannya satu kamera lebih dari sini cuma. Matanya lebih banyak. Matanya lebih sadis ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam penyelenggaraan ibadah online selama beberapa bulan ini mereka berlelah-lelah untuk bisa memberikan tayangan yang terbaik. Kalau Bapak Ibu amati dari bulan Maret hingga hari ini pasti akan selalu ada kemajuan demi kemajuan. Kira-kira kita mau sama-sama mengetahui isi hati mereka, apa sih suka duka mereka pelayanan di gereja, khusus sebagai tim multimedia yang menjadi ujung tombak pelayanan gereja di masa pandemi ini. Gimana, Bim, suka dukanya di masa pandemi ini pelayanan ibadah online terus? Sukanya sih ya, sukanya ya walaupun di keadaan pandemi ini tetap bisa menjalankan ibadah sih, itu sukanya. Terus kalau dukanya, ya biasanya kita gimana ya, belajarnya tuh biasanya kita bisa gimana gitu loh. Aku bingung ngomongnya. Kayak kalau sebelum pandemi kan bisa kayak apa rame gitu, bisa kumpul. Multimedia tuh sebelum pandemi itu kumpul sering banget kayak banyak gitu. Sekarang sepi ya? Sekarang setelah pandemi ya sepi. Ya, cuma kita 4-5 aja sih. Chris? Suka dukanya apa? Atau panjang nanti? Atau nanti? Kayak yang lain dulu aja deh, kayaknya yang lain dulu. Suka dukanya? Dukanya mungkin kita banyak apa ya? Kurang orang sih biasanya yang paling banyak itu kurang orang iya. buat bantu kita gitu. Kalau sukanya ya, aku dari aku sendiri suka itu bisa apa? Bisa belajar tentang banyak kameramen gitu. Itu suka dukanya dari Adriel. Jadi Bapak Ibu kalau mau tahu dulu waktu awal pertama banget ibadah online, kayaknya berapa ya? Iya. Dua. Awal-awal sendiri. Iya. Awal-awal sendiri.
sekarang bisa berlima, itu sebuah kemajuan yang patut diapresiasi. So, bukan dukanya apa nih so? Apa ya? Kalau semuanya bisa nggak cuma di rumah sih, waktu buat ke gereja buat aktivitas. Kita Makanya ya tetap tantangan sih kan kita lagi di pandemi kan jadi harus ngontrol diri lah. bukannya di pelayanan multimedia. Di media ya. Paling masalah apa sih, masalah kalau yang masalah ngedit terus data yang sampai selesai gitu aja sih. Sukanya bisa menghasilkan karya yang bisa memfasilitasi umat yang saat ini nggak bisa beribadah. Bukannya kejar tayang Bapak Ibu. Ups, Chris bener banget. Duka-dukanya apa nih Chris? Pelayanan di TV multimedia di masa pandemi. Jadi suka dukanya dari aku sendiri sebenarnya dukanya mungkin kalau di lebih karena ketakutan. Jujur ya nih ya, jujur. Jujur karena ketakutan karena kan sekarang masanya nih pandemi. Terus kita harus Bapak Ibu semua bisa di rumah, kami harus ada di gereja untuk bisa merekam. Itu kan sebuah yang lumayan menakutkan juga gitu. Apalagi saya orang yang takutan banget gitu masalah apalagi pandemi. Jadi ya menurut ya bukannya mungkin ke arah ketakutan aja. Tapi kalau misalnya masalah sukanya mungkin banyak ya kayak tadi Andrea bilang masalah belajar bareng, terus kita bisa tahu semuanya. Kita dari yang nggak tahu apa-apa, tahunya ini jadi tahu yang banyak orang. Terus juga salah satu sukanya kita tuh ya satu kita bisa ke gereja. Kita bisa ke gereja. Kita bisa berlama-lama di gereja. Dukanya udah. Ya paling itu tadi sih ketakutan aja sih. Ketakutan kita kalau misalnya kita harus keluar di tengah situasi yang Itu kan buka bikin pelayanan tim multimedia. Pernah nggak sih dapat komentar masukan yang nggak enak gitu? Kalau itu kita sudah terbiasa. Oh, oke. kita lebih menerima. Ini menarik Bapak Ibu, sekalipun mereka mendapatkan komentar-komentar yang mungkin kadang nggak enak untuk didengarkan oleh telinga, tapi karena kecintaan mereka terhadap gereja kita, mereka tetap berjuang untuk melayani jemaat-jemaat yang belum bisa beribadah di gereja secara onsite. Nah, terus kira-kira apa sih refleksi kalian tentang hidup bergereja di masa-masa online seperti ini? Kan biasanya ibadah itu harus di gereja, di gedung gereja. Nah, sekarang ibadah di rumah online, kita nggak di gereja. Kira-kira kalian punya refleksi? Kalau dari aku sendiri, refleksi aku sendiri kayak ini menurut aku ya, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Sebenarnya kayak jatuhnya weekend ini kita bisa ketemu Tuhan di mana aja. Nah, Kita bisa ketemu Tuhan di nggak sebatas hanya kan setelah berpikir kan sekarang pramuka kalau pengen ketemu Tuhan harus ke gereja. Harus ke gereja untuk bisa ketemu Tuhan. Tapi dengan adanya situasi seperti itu kita belajar bahwa sebenarnya kita bisa di rumah. Kembali lagi ke jatuhnya ke gimana kita mempersiapkan diri ketika kita nonton video ibadah online itu, gimana kita mempersiapkan diri kita benar-benar ini bertemu dengan Tuhan. iya. Jadi refleksinya ya kita bisa bertemu Tuhan di mana aja. Dan kapan saja. Iya, betul. Kapan saja. Biasanya memang ditayangkan hari Minggu, tapi jujur aja ada anak-anak muda yang nontonnya di hari Senin. Ya kan? Ngaku. Dan bisa bertemu di mana aja, nggak terbatasi oleh ruang dan waktu. Oke, ada tambahan lagi? Boleh. Kalau aku mungkin gini ya bersyukur gitu kita ada di zaman teknologi di mana ibadah pun akhirnya sekarang itu dipaksa harus masuk seperti itu gitu. Iya. Dan itu kan berarti kan ibaratnya orang bisa mempunyai waktu yang lebih luas buat dia bersyukur sama Tuhan gitu. Jadi menurutku apa ya, ini satu refleksi buat saya misalnya sekarang ibadah bisa di sana karena ibadah itu kan bersyukur intimitas sama Tuhan. Kita bisa di kamar, kita benar-benar menikmati waktu sama Tuhan, kita di guide atau di apa namanya ditolong mengenai video-video ibadah itu. Menurutku itu justru kesempatan kita untuk semakin lebih dekat sama Tuhan kayak gitu. Dan itu bersyukur kok adalah pas di zaman teknologi ini kita lebih aksesnya lebih mudah. Oke. Jadi kira-kira nih besok menurut kalian
ibadah online itu masih tetap perlu dijalankan sekalipun kita sudah bisa onsite, tetap perlu harus ada video online. Ini konteksnya ke arah, saya ini dalam situasi pandemi atau Setelah pandemi selesai. pendapat lagi. Pendapatku lagi. Jadi kayak mungkin kalau menurut aku ketika memang situasinya sudah memungkinkan untuk onsite dan tidak ada kayak social distancing, menurut aku sih mungkin untuk beberapa orang ini perlu ada untuk beberapa orang yang aku bilang yang ada syarat tertentu ya, terbatas dia disabilitas kita bisa bilang atau dia nggak bisa ke gereja gitu. Tapi kalau kita bukan bilang bahwa ke gereja itu nggak penting, gereja itu penting karena yang penting itu sebenarnya lebih penting itu sebenarnya persekutuannya. Nah, gitu menurut aku sih. Jadi tadi tetap gereja online tetap perlu diadakan. Tapi kita harus bisa memperbaiki itu pandangan yang bahwa dengan adanya itu ya itu untuk membantu, bukan untuk buat kita jadi malas. Gimana juga misalnya kayak saya ada jemaatnya lagi sakit, misalnya itu pun juga butuh akses, mereka juga bingung untuk beribadah kayak gitu. Itu mungkin mereka menolong juga. Kita nggak tahu orang kayak gimana kan. Jadi sekalipun situasi pandemi ini suatu hari nanti Tuhan izinkan berakhir, gereja perlu hadir di dua dunia, yaitu dunia fisik secara langsung, dunia nyata, dan juga dunia online. Begitu kan teman-teman? Untuk apa? Untuk saling mengisi kekosongan yang tidak bisa difasilitasi oleh gereja secara fisik, itu bisa difasilitasi oleh gereja online. Gereja fisik itu perlu karena gereja online tetap punya sisi kosong yang itu hanya bisa disentuh oleh gereja secara fisik. Oke, terima kasih ya teman-teman multimedia udah kasih waktunya buat kita bisa kenalan, bisa sedikit berkenalan dan melihat muka kalian yang selama ini di belakang layar. Jadi Bapak Ibu ini edisi spesial karena biasanya kita hanya melihat hasilnya, tapi sekarang kita lihat orang-orang di belakang layar yang memproduksi tayangan ibadah online di gereja kita. Ucapan terima kasih yang sungguh sangat besar buat mereka, apresiasi dari kita semua untuk mereka. Jadi tim multimedia GKI Marta di Gereja terus berkembang, terus maju. Nah, Bapak Ibu, itu adalah sharing-sharing singkat dan sangat ringan tentang tim multimedia GKI Marta di Gereja. Saya mengundang mereka untuk bisa sharing agar kita juga bisa tahu dan kita juga bisa mengapresiasi tentang kinerja mereka, pelayanan mereka, karena mereka menjadi ujung tombak pelayanan gereja kita selama masa pandemi ini. Kita yang ada di rumah bisa difasilitasi untuk bisa beribadah karena kerja keras teman-teman tim multimedia ini. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita. Tadi sudah dibahas ya sama tim multimedia. Berarti besok setelah pandemi ini selesai, gereja online akan tetap berlangsung. Namun gereja fisik, beribadah di gedung gereja juga akan tetap berjalan. Artinya gereja akan berdiri di dua kaki, yaitu gereja offline dan juga gereja online. Tentu hal ini bertujuan untuk bisa saling mendukung satu dengan yang lainnya. Lalu di sini kita mau lihat apakah kalau memang bergereja secara online itu juga bisa dikategorikan ibadah dan punya makna yang sama? Dan apakah ibadah online itu juga sah? Apakah ibadah online itu juga bermakna? Mari kita mau lihat bersama-sama dalam teks di Alkitab kita. Saya akan cerita sedikit tentang sejarah penghancuran Bait Allah yang pertama. Pada saat itu Bapak Ibu, Bait Allah bisa dihancurkan oleh kerajaan Babel. Nah, ketika Bait Allah ini hancur, bangsa Yehuda, Israel itu merasa lemah. Mereka merasa iman mereka hancur. Karena apa? Selama ini Bait Allah itu menjadi pusat peribadahan mereka. Setiap ritual mereka lakukan di Bait Allah.
ritual persembahan kurban, hari raya penyucian, pendamaian, itu semua dilakukan di bait Allah. Kemudian bait Allah ini hancur dan mereka merasa, aduh kami kehilangan pengharapan kami. Namun justru disinilah menariknya. Penghancuran bait Allah ini membuat umat di saat itu harus segera memikirkan kembali esensi ibadah mereka, sehingga mereka tidak hanya terjebak secara fisik saja, bergantung secara fisik, namun mereka juga penghayatan. Yang dahulu bangsa Israel mendasarkan ibadah mereka pada ritual-ritual, setelah bait Allah dihancurkan, mereka harus mendasarkan ibadah mereka pada ritual hidup mereka sehari-hari, yaitu pada ketaatan akan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari, bukan hanya pada saat mempersembahkan kurban saja. Tentu ini hal yang menarik, bahwa umat di masa itu pun dipaksa untuk terus mengupgrade iman mereka, pengetahuan mereka, wawasan mereka, karena situasi buruk yang saat itu mereka alami. Mereka dihancurkan oleh Babel dan mereka harus merefleksikan iman mereka kembali. Lalu kemudian dari teks Matius 12 ayat 10 ini pun juga menarik. Ketika Yesus saat itu ditanya oleh orang, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Tapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Lalu Yesus pun menjawab dengan sangat tegas, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu yang dilakukan Yesus adalah menolong orang itu secara langsung, dan orang itu bisa langsung pulih dan menjadi sehat. Ketika ada orang yang mendapatkan pemulihan, apa respon orang Farisi? Mereka tidak terima, mereka sedih, mereka kecewa. Tentu ini menjadi refleksi bahwa Yesus pun di saat itu ketika melihat tradisi hari Sabat, di mana saat itu hari Sabat memang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas, tapi ketika ada orang yang memang butuh, tradisi itu pun dilanggar oleh Yesus. Demi apa? Demi memelihara kehidupan umat yang memang sedang butuh. Jadi kalau saat ini kita punya cara pandang bahwa ibadah harus di gedung gereja, itu baik, itu tidak salah. Tetapi di masa sekarang, kita pun bagi yang belum bisa beribadah secara offline atau onsite di gedung gereja, kita juga bisa melihat bahwa ibadah online pun itu juga bisa diperkenankan. Karena apa? Itu bertujuan, itu dilakukan oleh gereja untuk memelihara pertumbuhan iman umat. Dengan adanya ibadah, kehidupan spiritual umat tetap bisa bertumbuh. Lalu kalau kita lihat lagi, lebih jauh lagi, kita mau lihat ada seorang rasul yang sangat progresif, yaitu Paulus. Kita mau lihat bersama Paulus memunculkan konsep teologi baru dan visioner. Bahkan Paulus saat itu bisa menghasilkan karya melalui media yang saat itu tersedia. Apa medianya? Surat. Kita bisa lihat beberapa surat Paulus untuk jemaat-jemaat di Korintus, di Filipi, di Efesus. Dampak dari surat Paulus itu apa? Dampaknya persekutuan terjalin dengan akrab. Kesaksian Paulus dapat tersampaikan dengan jelas. Kita bisa lihat kesaksian Paulus kepada jemaat di Filipi tentang bagaimana dia harus hidup di penjara. Itu wujud kesaksian Paulus yang disampaikan di media, yaitu surat. Dan pelayanan umat pun bisa tetap berjalan. Kita mau lihat bersama bagaimana Paulus bisa memunculkan konsep teologi yang baru, bahkan visioner untuk jemaat di saat itu. Kita bisa lihat bersama konsep teologinya Paulus tentang kehidupan bergereja di 1 Korintus 1 ayatnya yang kedua. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kita mau lihat di sini
ayatnya ingin menegaskan bahwa semua orang di segala tempat itu dipersatukan, dikuduskan, artinya dikhususkan di dalam Yesus. Artinya persekutuan mereka tidak lagi terbatas oleh tempat, dan semua orang di beberapa tempat, di setiap tempat yang berseru kepada satu nama yaitu Tuhan, itu sebenarnya sudah menjadi sebuah persekutuan Kristen. Terlebih bagi kita di masa kini yang hidupnya dikelilingi oleh teknologi canggih, dimanapun kita berada, sekalipun kita dalam rumah masing-masing, ibadah keluarga di rumah masing-masing, itu merupakan persekutuan Kristen. Esensinya sama dengan ibadah di gereja. Karena apa? Karena ada sebuah persekutuan yang intim. Jadi dari sini kita bisa bersama-sama melihat bagaimana seorang Paulus pun bisa memberikan cara pandang yang baru untuk kehidupan bergereja di saat itu, dan bahkan masih relevan hingga saat ini. Kita mau melihat bersama tentu bagaimana upaya gereja merespon zaman. Yang pertama, gereja tidak boleh terlalu kaku. Gereja harus mau berkembang dan memprioritaskan pemeliharaan kehidupan umat. Artinya, bila saat ini ada umat yang memang belum bisa dikunjungi ataupun berjumpa secara fisik dengan pemimpin umatnya ataupun pendetanya, kita mau lihat sama-sama jemaat di Korintus ataupun jemaat di Filipi saat itu juga mengalami keterbatasan fisik untuk berjumpa dengan Paulus secara langsung. Mereka hanya bisa mengerti isi pikiran Paulus melalui surat. Mereka ditumbuhkan imannya, dipelihara imannya oleh Paulus melalui media surat. Sekalipun Paulus dalam penjara, Paulus masih bisa tetap melayani umat, dan umat pun sudah merasa cukup dan bisa bertumbuh secara mandiri. Artinya, ketika gereja mau membuka diri, mau menggunakan berbagai media yang ada, dan kita pun bisa menggunakan berbagai media yang ada, di situ kita sedang melatih pertumbuhan dan pemeliharaan iman kita secara mandiri. Yang kedua, gereja harus memanfaatkan teknologi multimedia ini sebagai sarana kesaksian yang efektif. Jika dahulu kesaksian itu dibatasi hanya di gereja misalnya, atau kita bersaksi ketika berjumpa dengan teman kita, saat ini kita bisa menggunakan media WhatsApp untuk bersaksi. Jadi kalau kirim WhatsApp, jangan kirim postingan orang lain. Coba sekali-kali kirim kesaksian kita pribadi. Hari ini aku ngapain di rumah? Hari ini aku merasakan berkat Tuhan, pengalaman bersama Tuhan apa? Tuliskan itu di WhatsApp. Kalau ada yang kita bisa lakukan lebih dari menulis, yaitu membuat video, coba bikin video kesaksian. Apa pengalaman iman di sepanjang minggu atau sepanjang hari atau sepanjang bulan ini? Masukkan dalam video dan bisa dikirimkan ke teman kita. Itu menjadi sarana kesaksian kita sebagai gereja. Lalu kita juga bisa melihat gereja bisa menerapkan prinsip persekutuan yang luas, komunio ini, sebagai wujud konkret, mempraktekkan iman Kristen yang relasional. Iman Kristen itu selalu bersifat relasional, Bapak. Artinya, hidup kekristenan kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita sebagai orang Kristen harus hidup bersama dengan yang lain. Kita hidup dalam relasi dengan yang lain. Ibadah kita pun bukan ibadah yang sifatnya individual, tapi ibadah yang sifatnya komunal. Artinya pertumbuhan iman kita harus selalu bersama-sama dengan jemaat. Jika kita bisa bertumbuh imannya secara pribadi, maka kita pun punya panggilan untuk menumbuhkan iman saudara-saudara kita melalui hal-hal yang bisa kita bagikan melalui media sosial yang kita punya. Dan disitulah gereja, kita sebagai gereja bisa mewujud nyatakan kesaksian. Gereja sebagai komunitas pun, institusi pun juga bisa menggunakan media YouTube, Instagram untuk bisa membagikan pengalaman-pengalaman yang ada di kehidupan gereja mereka. Khotbah online, renungan online, itu cukup, itu bahkan sangat bagus. Paulus pun di saat itu menggunakan media surat untuk bersaksi, menegur jemaat Filipi, menguatkan jemaat yang ada di Filipi. Jika Paulus yang hidup di masa lalu pun bisa, terlebih kita, pasti kita pun juga bisa.
Dan ini yang menjadi refleksi saya, baik gereja online ataupun gereja offline itu bukan sebuah realita yang untuk dibandingkan atau dipertandingkan. Keduanya merupakan realita yang perlu berjalan beriringan sebagai upaya untuk mengisi kekosongan. Kemajuan teknologi itu memunculkan multimedia yang sangat-sangat memperlengkapi gereja dalam melaksanakan panggilannya di tengah dunia yang terus berkembang. Jadi Bapak Ibu, saat ini saya mengajak kita semua untuk kita bisa mulai betul-betul belajar tentang media yang kita punya. Jangan sungkan untuk bertanya, jangan malu untuk belajar, dan kita harus terus mengupgrade diri sehingga kita menjadi umat Kristen yang adaptif, umat Kristen yang bisa bersaksi di tengah-tengah perkembangan zaman. Tuhan memberkati pelayanan, dan Tuhan juga yang memberikan kita semangat untuk kita bijak dan efektif menggunakan multimedia yang kita miliki. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kalam saat ini. Kami tersadar jikalau di saat itu pun gereja-gereja perdana menggunakan media berupa surat sebagai sarana pemeliharaan dan pertumbuhan iman mereka. Kami yang hidup di gereja masa kini pun seharusnya lebih bersyukur karena kami sudah hadir di masa zaman yang begitu maju sehingga kami bisa mendapatkan sarana yang sangat mudah untuk pertumbuhan iman kami. Kami merefleksikan iman kami secara pribadi dan kami bertumbuh secara mandiri sehingga kami mampu bertanggung jawab secara mandiri terhadap iman kami juga. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, dan kami mengucap syukur untuk kebersamaan kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan memberkati.